Halo tinggal-tinggal semuanya, ketemu lagi tentunya di channel Stella Kim. Hari ini Stella Kim lanjut lagi ya, review Sin Bisao Season 5 episode 2. Nah, setelah berlatih cukup lama, akhirnya murid yang bernama Heun ini kelelahan teman-teman. Ia pun berencana untuk menyudahi latihan biola untuk hari ini. Namun, ia malah mendengar suara ibunya yang juga merupakan ibu gurunya itu. "Besok kan hari pertandingan, bagaimana bisa kamu berhenti berlatih?" Heun pun ketakutan dan berkata, "Ah iya ibu guru." Lalu ia menoleh ke meja tempat ibunya biasa duduk. Namun, tidak ada siapapun di sana teman-teman. Ia pun merasa aneh dan dalam hati berkata, "Yang barusan itu suara siapa ya?" Tiba-tiba, lampu di kelas mati teman-teman. Dan suasana kegelapan membuat Heun menjadi sedikit merinding. Ia pun mulai panik dan berkeringat dingin. Ketakutan menyelimutinya. Dari belakangnya, tiba-tiba kaca tempat dia biasa berlatih pecah teman-teman. Seperti ada yang melempar dengan sengaja. Lalu ia pun meninggalkan biolanya dan bergegas ingin segera keluar dari ruangan kelas tersebut. Namun saat ia membuka pintu dan berlari, yang ia temukan malahan dia kembali ke ruangan kelas tadi. Ia pun kebingungan dan sambil ketakutan ia berlari lagi ke pintu dan meninggalkan ruangan tersebut. Namun usahanya gagal teman-teman, karena ia hanya berputar kembali dan kembali ke ruangan kelas tersebut lagi. Ia pun akhirnya tak bisa menahan tangis. Heun memegang kepalanya dengan kedua tangannya sambil menangis dan ketakutan. Lalu ia serasa berdiri di atas panggung pertandingan biola. Namun semua penontonnya adalah ibunya yang sudah seperti kerasukan hawa buruk yang mengamatinya sambil berkomat-kamit gitu. Seolah-olah semua yang dilakukannya itu masih belum benar-benar sempurna. Ia pun lalu menutup telinganya dengan kedua tangannya dan mengatakan, "Hentikan, hentikan, aku akan berlatih lagi. Baik-baik, jika aku berlatih lebih giat, aku pasti bisa seperti tadi kan?" Lalu teman-teman, muncul sosok makhluk berwarna ungu yang sangat besar dan mengerikan itu di hadapannya. Lalu berkata, "Yang tadi itu kan bukan kamu, tapi akulah yang melakukannya. Jangan takut, aku akan membantumu." Membantuku? "Ya, aku akan membuatmu di peringkat pertama. Maka ibumu pun akan memujimu, benar kan?" Benarkah? "Percayakan kepadaku, kamu akan menjadi yang paling hebat." Lalu teman-teman, Heun pun tanpa pikir panjang menyanggupi tawaran dari makhluk tersebut. Dan makhluk tersebut menyuruhnya berlatih lagi. Sampai keesokan paginya, ibunya pun menuju ke ruangan kelas dan ia pun terkejut melihat anak perempuannya yang masih sedang berlatih dengan giat. Namun teman-teman, sekarang malahan ibunya yang terlihat sedikit mengkhawatirkan si Heun ini karena terlihat anak perempuannya itu yang tidak ada hentinya berlatih. Ia pun berkata, "Oh Heun, ternyata kamu di sini. Ibu mencarimu dan rupanya kamu telah berangkat lebih awal dan berlatih di sini. Baiklah, kalau begitu mari kita sekarang berangkat." Heun pun membalikkan badan dan berkata, "Baik ibu." Lalu ibunya terkejut melihat penampilan anaknya yang terlihat sedikit aneh teman-teman. Bola matanya membesar dan suaranya pun terdengar lebih berat dari biasanya. Serasa melihat orang asing, seperti bukan anak yang ia kenal. Heun pun berkata lagi, "Ibu guru, tenang. Kali ini aku tak akan mengecewakanmu." Hehehe. Nah, diakhiri dengan senyuman yang sinis itu teman-teman. Akhirnya pun mereka tiba di tempat konser, yaitu tempat pertandingan di mana si Gaeun dan juga si Heun ini akan berlomba. Nah, di sana terlihat si Gaeun sangat cantik dan juga memainkan biolanya benar-benar seperti bidadari ya teman-teman. Nah, sekarang giliran si Heun yang naik ke atas panggung. Nah, pada saat akan turun dari panggung, si Gaeun sebenarnya sudah merasakan ada hawa buruk teman-teman. Nah, itu sepertinya datang dari si Heun ini. Tapi karena Gaeun terburu-buru waktu harus turun, jadi Gaeun hanya mengabaikannya saja teman-teman. Nah, di situ mulailah si Heun ini memainkan biolanya. Pada saat memainkan biolanya, ya itulah tadi teman-teman, dia seperti terlihat kerasukan oleh makhluk yang berwarna ungu ini, yang juga kita sebut dengan makhluk biola ya teman-teman. Hampir semua penontonnya itu semua tersihir. Bahkan si Hari pun hampir saja tersihir. Namun untung disadarkan oleh si Kang Lim. Pada saat di tengah-tengah main, itu terlihat mengerikan gitu teman-teman. Jadi dia melihat ke arah atas sambil tertawa dengan sinis, lalu dia memainkannya dengan penuh kekuatan sampai tidak ada henti-hentinya. Nah, jadi sepertinya hanya Kang Lim saja yang merasa, namun udah hampir semuanya itu sudah tersihir, termasuk ibunya juga teman-teman. Tapi mungkin teman-teman karena seorang ibu adalah ibu ya, jadi mungkin dia yang mempunyai perasaan yang paling dekat dengan anaknya ini, yaitu si Heun. Akhirnya ibunya pun sadar dengan sendirinya. "Heun, hentikan! Heun, sadarlah!
Heun, sadarlah. Lalu dia melihat kalau anaknya itu tidak bisa sadar. Jadi akhirnya ibunya pun mendekati ke arah panggung itu teman-teman. Lalu mengatakan kepada Heun, Heun kabur, sekarang juga kabur. Lalu teman-teman makhluk biola tersebut keluar dari tubuh Heun dan juga mengatakan sambil berteriak, haha, kabur? Kamu berani-berani kabur? Mau kabur kemana? Jangan harap kamu bisa kabur. Lalu dia memeluk Heun teman-teman. Jadi sepertinya dia ingin menguasai jiwa dan juga tubuh dari Heun. Karena mungkin selama ini dia sudah tinggal lama di dalam biola yang udah usang, yang udah kuno itu. Nah rupanya si Kang Lim sudah mengetahui kalau dia adalah sosok dari makhluk biola. Kalau menurut Kang Lim, makhluk biola ini adalah makhluk jahat teman-teman. Jadi memang dia sudah dikenal kalau dia suka tinggal di alat musik yang sudah lama dan kuno. Lalu dia mencari orang-orang yang akan memakai alat musik tersebut dan berusaha untuk mengambil jiwa manusia tersebut. Si Kang Lim langsung bergegas untuk menolong karena dikhawatirkan apabila tidak segera ditolong maka jiwa Heun pun akan tidak terselamatkan. Oleh karena itu Hari dan Jubi juga ikut langsung menyelamatkan si Heun. Jadi mereka ingin melawan si makhluk biola ini untuk segera menyelamatkan jiwa dan juga tubuh si Heun. Terlihat juga si ibu Heun ini juga menyesali perbuatannya. Jadi mungkin selama ini dia terlalu memaksakan dan dia terlalu serakah dan ingin segala sesuatunya yang terbaik, padahal sebenarnya bukanlah itu yang ia mau sebenarnya. Jadi sebenarnya yang ia mau ya hanya anak perempuannya ini. Jadi dia akhirnya meminta maaf kepada anaknya, semuanya karena ibu. Maafkan atas ketamakan ibu selama ini. Jadi mulai hari ini mari kita hidup dengan tenang. Nah lalu akhirnya si Hari mengeluarkan ghost ball-nya dan memanggil makhluk Saremgui. Nah kemudian makhluk Saremgui ini yang juga dikenal dengan makhluk penyanyi kan teman-teman. Jadi dia mengeluarkan suaranya melawan si makhluk biola. Jadi ghost ball-nya Hari ini terlihat sangat kuat banget, ternyata mempunyai kekuatan yang baru teman-teman. Jadi setelah dia melawan udah hampir sama sih teman-teman kekuatannya. Tapi pada saat tengah-tengah hampir kalah, ghost ball Jiro yaitu ghost ball dari penampakan si goblin itu ternyata ada kekuatan tambahan dan bisa membuat si makhluk tersebut menambah kekuatan berkali-kali lipat teman-teman. Si Hari menggunakan kekuatan terakhir dari ghost ball itu. Nah akhirnya si makhluk penyanyi berubah menjadi banyak banget dan akhirnya membuat bingung si makhluk biola. Nah tapi waktunya karena sudah ada limitnya jadi harus cepat dilawan. Setelah waktunya udah habis dilawan, si makhluk biola ini juga sudah hampir kalah teman-teman. Nah akhirnya tidak luput juga dari pedang si Kang Lim. Nah si Kang Lim ini langsung menolong dan membantu si Hari mengakhiri pertarungannya dengan si makhluk biola ini. Jadi langsung si Kang Lim dengan tampannya syat gitu pakai pedangnya si Ki Do Hyun. Lalu akhirnya makhluk biola itu hancur dan juga hilang. Akhirnya udah ditangkap dan dimasukkan ke koleksi makhluk oleh Hari teman-teman. Si Kang Lim ini mempunyai luka yang ada di tangannya tapi tiba-tiba hilang gitu. Jadi muncul dan hilang dan itu munculnya setiap kali si Kang Lim menggunakan pedang dari Ki Do Hyun itu. Jadi apakah benar-benar Kang Lim ini mempunyai darah Guido teman-teman? Dan apakah mungkin ini adalah salah satu ingatan yang akan terbongkar di season 5 kali ini teman-teman? Akhirnya terlihat juga Heun dan ibunya yang saling berpelukan dan juga menangis berdua. Akhirnya mereka menyesali. Si Heun tentunya memaafkan ibunya. Lalu akhirnya tibalah saatnya di audition para makhluk. Nah untuk kali ini peserta audisinya tentu saja dari episode kedua yaitu si makhluk biola teman-teman. MC Shinbi pun memperkenalkan siapa si makhluk biola ini. Tetapi dia ditantang oleh Shinbi untuk bernyanyi. Nah terus akhirnya tibalah saatnya penilaian. Si Jubi dan si Gembi iya, lalu si Harinya tidak. Tapi karena ada dua yang berkata iya, jadi akhirnya dia lolos ke babak berikutnya teman-teman. Nah, lalu muncul juga tentunya cuplikan untuk Shinbi's House Season 5 episode 3. Nah, di sana nih yang bikin kita semuanya baper karena ada kemunculan pertama dari si Chonga yang terlihat seperti dilindungi oleh Kang Lim. Nah, tapi di sana juga nanti akan bakal ada kemunculan dari makhluk yang bermasker merah. Nah, terlihat juga si Hari memanggil makhluk menggunakan Ghost Ball Jiro-nya. Kali ini sepertinya makhluk balerina atau marionette Queen. Nah, di sana juga terlihat beberapa gadis yaitu murid-murid dari sekolah tempat Hari sekolah itu. Sepertinya makhluk masker merah ini mengganggu anak-anak wanita. Cantikkah aku? Apakah aku cantik? Tapi setelah dibuka maskernya teman-teman, terlihat ada bibirnya yang sudah tersobek-sobek gitu. Jadi mempunyai bibir yang sangat lebar dan mengerikan. Jadi apakah sosok di balik makhluk masker merah ini teman-teman, kita semua penasaran banget ya. Nah entahlah siapa dia dan nanti apakah si Hari dapat melawan si makhluk
masker merah ini? Dan siapakah sosok Chonga sebenarnya? Jadi sepertinya Chonga ini juga adalah murid di sekolah Hari. Nah, siapakah sebenarnya sosok Chonga ini? Kita semua penasaran kan? Stella Kim bakal kembali lagi tentunya di Revision Bisa selanjutnya di channel Stella Kim. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, like, dan juga klik tombol notifikasi di channel Stella Kim, buruan ya. Sampai jumpa. Saranghaeyo. Mwah.